Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kami dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Serta salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Tri Putriani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Adapun pemateri yang kedua yaitu Rama Permana Putra dan pemateri ketiga yaitu Alif Gian Syahlan. Bekerja, maka memori RAM seluruh dikuasai oleh program tersebut. Yang kedua yaitu manajemen memori untuk multi-programming. Untuk sistem komputer ini yang berukuran besar atau bukan small computers membutuhkan pengaturan memori karena dalam multi-programming akan melibatkan banyak pemakai secara simultan sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem operasi yang mampu mendukung dua kebutuhan tersebut meskipun hal tersebut saling bertentangan. Yang pertama itu pemisahan ruang-ruang alamat dan kedua pemakai bersama memori. Strategi manajemen memori. Strategi ini dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Memori maya menyebabkan sistem seolah-olah memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Memori maya tidak saja memberikan peningkatan komputasi akan tetapi memori maya juga memiliki beberapa keuntungan seperti large address space, proteksi, memory paming, file physical memory allocation, share virtual memory, ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik, kita memerlukan suatu perangkat keras bernama MMU, Memory Management Unit. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat dari manajemen memori. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika. Manajemen memori. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Jenis-jenis memori. Yang pertama, memori kerja. Yang kedua, ROM. Yang ketiga, RAM. Yang keempat, cache memory. Yang kelima, memori dukung. 6, floppy. Yang ketujuh, hard disk. Yang kedelapan, CD dan lain-lainnya. Alamat memori. Yang pertama, alamat memori mutlak atau alamat fisik. Yang kedua, alamat memori relatif atau alamat logika. Yang ketiga, hubungan antara alamat mutlak dan alamat relatif. Yang keempat, jenis memori dan alamat memori. Isi memori. Yang pertama, sistem bahasa penata olahan. Yang kedua, sistem utilitas. Yang ketiga, inti sistem operasi. Yang keempat, sistem operasi. Yang kelima, pengendali alat atau device drivers. Yang keenam yaitu file pemakai. Fungsi manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang keempat, mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Yang keempat, mengelola sweeping atau paging antara memori utama dan disk. Sistem operasi memberikan tanggapan terhadap manajemen memori utama untuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut.
Yang pertama, menjaga dan memelihara bagian-bagian memori. Yang kedua, memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori jika diperlukan. Jenis-jenis manajemen memori. Yang pertama itu manajemen memori untuk monoprogramming. Bila program komputer yang dijalankan hanya satu jenis selama proses berlangsung, maka dikatakan mode kerja komputer itu. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramo Parmana Putra, NIM 21020414030, kelas A1 Informatika, akan menjelaskan mengenai manajemen memori berdasarkan keberadaan sweeping atau pegging. Nah, manajemen memori berdasarkan keberadaan sweeping atau pegging terdapat dua jenis. Yang pertama, manajemen tanpa sweeping atau pegging, dan yang kedua, manajemen dengan sweeping atau pegging. Nah, di sini juga terdapat strategi alokasi memori. Yang pertama itu first fit algorithm. Memory manager men-scan list untuk menemukan hole yang cukup untuk menampung proses yang baru. Proses akan menempati hole pertama yang ditemuinya yang cukup untuk dirinya. Dan yang kedua, next fit algorithm. Nah, sama dengan first fit. Tetapi pencarian hole dimulai dari hole ditemuinya dari scan sebelumnya. Nah, yang ketiga, best fit algorithm. Di sini dicari hole yang akan menghasilkan sisa paling sedikit setelah dimasuki proses. Nah, yang keempat, worst fit algorithm. Di sini kebalikan dari best fit. Nah, yang kelima, quick fit algorithm, atau mengelompokkan hole-hole dan membuat listnya sendiri. Misalnya ada list untuk hole 4K, satu list untuk 8K, dan seterusnya. Nah, yang keenam itu sistem body. Di sini memori disusun dalam senari blok-blok bebas berukuran 1, 2, 4, 8, 16 byte dan seterusnya sampai kapasitas memori. Nah, di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan manajemen memori. Yang pertama saya akan jelaskan kelebihannya. Nah, kelebihannya itu mampu menyimpan banyak file atau berkas-berkas berukuran sangat besar. Nah, sedangkan kekurangannya itu pada saat full memory, kita mesti menghapus dan mengurangi isi memori agar melancarkan operating system Windows. Nah, di sini juga terdapat tujuan manajemen memori. Nah, tujuan manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Nah, alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Sedangkan alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori, sebuah proses yang harus berada di memori sebelum dieksekusi. Sekian dari saya. Untuk selebihnya, saya lemparkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Livgian Syahla, NIM 210240140004. Saya akan menjelaskan materi B, yaitu implementasi manajemen memori pada struktur data. Struktur data adalah pengolah dasar yang harus dimiliki oleh siapapun yang terjun di bidang informatika. Hal ini karena struktur data berkaitan dengan bahasa pemrograman, sistem operasi ataupun pembuatan media penyimpanan data. Implementasi manajemen memori pada struktur data. Menyusun struktur data dengan baik dan benar dapat mempermudah pembaca algoritma. Dengan begitu, efisiensi menggunakan memori bisa dilakukan. Menurut Utami dan Dehuhita, implementasi struktur data dalam pemrograman antara lain yaitu 1. Sebagai basis data, 2. Untuk pengolah kata, 3. Sebagai berkas-berkas, 4. Segala hal yang berkaitan dengan pengolahan data, misalnya mencari data, mengurus data, manajemen penyimpanan data, dan pengelompokan data. Terdapat 5 atribut penting yang menjadi sebuah data menjadi struktur data antara lain, yaitu 1. Jumlah komponen. Perubahan jumlah komponen mempengaruhi proses eksekusi program berdasarkan jumlahnya. Struktur data dapat dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu struktur data statis dan struktur data dinamis. Struktur data statis adalah data yang jumlah komponennya tidak berubah, sedangkan struktur data dinamis adalah struktur data jumlah komponennya dapat berubah. 2. Tipe data di setiap komponen. Berdasarkan tipe data, struktur data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu struktur data homogen dan struktur data heterogen. Struktur data heterogen mempengaruhi struktur komponen sama, sementara pada struktur data heterogen, komponen di dalamnya memiliki tipe data yang beragam. 3. Penamaan untuk memilih komponen. Hampir sebagian besar struktur data menyediakan operasi yang diajukan untuk mengakses kelompok secara individu. Misalnya, pada sebuah array penamaan dilakukan dengan indeks berupa angka atau subscripts. 4. Jumlah maksimum tiap komponen. Jumlah maksimum setiap komponen sangat penting untuk ditentukan, terlebih pada jenis struktur data dinamis. 5. Pengregression seluruh komponen. Dalam sebuah data struktur, terdapat susunan berupa berisi linear seperti pada array berdinamisi 1, list, record, file, dan stack. Lalu terdapat komponen yang dapat dikembangkan menjadi struktur non-linear, misalnya pada array, multimediasi, dan tree atau pohon. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.